kamu dikasihi. Orang-orang dikasihi Tuhan senang berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Kita selalu ada pengharapan, kita selalu ada kekuatan, kita selalu ada sukacita. Kita kali ini akan mendengarkan memikul salib. Ya, mungkin ada yang berpikir memikul salib itu adalah penderitaan, pergumulan, harga yang mungkin harus dibayar. Tapi mari kita dengarkan dari Matius 16 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi diawali mengikut Tuhan, diakhiri juga mengikut Tuhan. Di tengah-tengahnya ada dua hal di dalam mengikut Tuhan. Pertama, harus menyangkal diri, dan yang kedua, harus memikul salib sendiri. Iya, mari. Menyangkal diri maksudnya adalah berhenti, fokus kepada diri sendiri. Stop untuk diri sendiri. Yes, untuk Tuhan. Berhenti untuk selalu mengandalkan kekuatan, usaha yang bisa kita kerjakan, dan berserahlah kepada Tuhan. Karena kita sudah mati untuk diri kita, dan kita hidup untuk Kristus. Hidup di dalam Kristus. Menyangkal diri, bukan menahan diri dari hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi menyangkal diri adalah berhentilah melakukan dengan usaha dan kekuatanmu, dan berserahlah kepada Tuhan, dan katakanlah ya kepada Tuhan atas setiap rencana dan kehendaknya yang dijadikan dalam hidup kita. Memikul salib bukan membawa beban berat, bukan menanggung masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, kelemahan. Tidak. Memikul salib artinya menerima kasih Tuhan. Memikul salib adalah menerima kasih Tuhan. Banyak orang yang tidak menerima kasih Tuhan, sehingga hidupnya kecewa, marah. Tapi orang menerima kasih Tuhan mengalami sukacita dan sejahtera. Memikul salib karena di salib bertemu kasih Tuhan dengan dosa manusia. Di kayu salib bertemu kasih Tuhan dengan dosa manusia. Keadilan Tuhan dinyatakan, dan yang menang adalah kasih Tuhan. Jadi sekarang saudara tinggallah di dalam kasih Tuhan. Berpindah dari kekuatan diri sendiri, menyangkal diri tadi. Bukan aku, tapi Tuhan yang bisa melakukannya. Dan berpindahlah kepada Kristus, kepada kasihnya. Saudara pikul salib berarti saudara sudah tinggal di dalam kasih Tuhan. Menerima kasih Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau saudara sudah hidup dalam kasih Tuhan, kita tidak melakukan lagi hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Kalau kita sudah tinggal dalam kasih Tuhan, tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan kita untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dengan kasih itu sendiri yang akan menuntun kita lalu mengikut Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Itu adalah ajakan Tuhan untuk menikmati keintiman dengan Dia. Itu adalah ajakan Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Jadi orang yang sudah berhenti dari dirinya sendiri dan berpindah kepada kasih Tuhan,
dialah yang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dialah yang selalu mengatakan, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, betapa aku bersyukur. Hidupku adalah anugerahmu, hidupku adalah kasih karuniamu. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, mengikut Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Menyangkal diri, stop untuk dirimu, ya untuk Tuhan. Memikul salib, terima kasih Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.